Puji Tuhan, Shalom. Ketemu lagi dengan saya Herol Malingkas. Saat ini seperti biasanya saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Akan tetapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Bapa di surga. Pada saat ini hamba berdoa agar supaya Tuhan berkati hamba-Mu dalam hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Erol, sucikan kuduskan hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu dengan salib-Mu. Biarlah terang Kristus saja yang terus bersinar di hati kami yang menyaksikan video ini. Berkatilah setiap mereka yang juga hadir untuk menyaksikan video ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan, amin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa ini adalah merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah merupakan muridnya. Jadi Timotius ini diarahkan, dipersiapkan oleh Paulus untuk mengemban tugas sebagai pemimpin. Jadi sebelum dia menjadi pemimpin, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan, termasuk dalam ayat 16 ini, yaitu dia harus mengawasi dirinya dan juga mengawasi ajarannya. Artinya dia harus mempersiapkan dirinya sebagai seorang pemimpin, sehingga ketika kelak dia akan mengemban tugas pelayanan ini, maka dia akan berhasil di dalam tugas pelayanan dia. Kemudian kedua, tentu saja yang bersifat kerohanian dia. Dalam hal ini ajaran dia, iman dia yang harus juga dipersiapkan. Jadi dia harus memenuhi akan kualifikasi ini, baru dia bisa dapat melayani atau menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus Kristus kepada Timotius ini lewat sang gurunya, yaitu Rasul Paulus. Jadi di sini sekali lagi diingatkan bahwa awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi maksudnya harus Timotius ini memenuhi akan syarat pertama, yaitu bahwa dia harus mengawasi akan dirinya. Ya, sebetulnya arti dari mengawasi diri ini sudah dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-12. Itu dijelaskan secara spesifik tentang bagaimana supaya diri dia atau karakter dia harus terjaga. Ya, dalam ayat 12 saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ada 5 hal yang harus dia penuhi. Ya, inilah yang dimaksud dengan awasilah dirimu. Jadi ketika dia memiliki akan 5 hal ini, ya, yaitu tentang perkataan yang baik, ya, tentang sikap atau perilaku, tentang kasih, kemudian kesetiaan dia kepada Tuhan, kesetiaan dalam pelayanan, dan kesucian dirinya dia. Jadi inilah yang harus dipenuhi untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara pada saat ini, kita pun demikian, ya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga wajib untuk memenuhi akan kualifikasi ini.
atau hal-hal yang sudah disebutkan dalam ayat 12 ini, kita harus memenuhi itu. Memang secara manusia memang kelihatannya ya, kita hidup dalam dunia ini, kita setiap hari dihadapkan dengan kedagingan, dihadapkan dengan duniawi. Tetapi di sini dituntut kita harus suci, ya. Kita harus kudus. Kita harus memiliki kasih yang mampu untuk mengampuni, memaafkan, yang mampu untuk tenang, mampu untuk memancarkan akan terang Kristus di dalam karakter kita, perilaku kita, dan juga lain-lainnya. Dan ini memang memerlukan kerelaan hati, memerlukan perjuangan untuk dapat memenuhi kualifikasi ini. Terutama di dalam hal kesucian, kekudusan, di dalam hal perkataan, dalam hal pikiran. Jadi pokoknya karakter Kristus yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 20-23 itu harus tertanam di dalam hati saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan, kalau kita ingin menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang, kita harus memenuhi ini. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya, walaupun memang secara manusia ini sangatlah sulit, tetapi firman Tuhan katakan bahwa ya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jadi kembali dalam pribadi masing-masing. Karena kan dalam setiap niat yang baik, dengan usaha yang tidak tahu malas, kata firman Tuhan, akan membawa orang pada perkara-perkara yang besar. Ya, bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 48 bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hendaknya kita sempurna sama seperti Bapa di surga. Kita harus dituntut sempurna sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kan ini yang saya sebutkan tadi, memang kita hidup di dalam dunia ini, ya, yang setiap detik kita diperhadapkan dengan kedagingan dan duniawi dan segala macam keinginan-keinginannya. Ya, tentu saja memang sangat menyulitkan secara manusia, tetapi inilah perintah. Kalau firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna adanya, berarti memang kita bisa mampu melakukan itu. Demikian juga Rasul Paulus. Paulus sudah membuktikan bahwa dia itu memakai atau dia meletakkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan dia, sehingga dia berkata bahwa ketika nantinya dia akan menyampaikan firman Tuhan, maka aku sendiri tidak ditolak. Itu yang dijelaskan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang bagian akhir. Dia berkata bahwa aku telah melatih tubuhku semuanya. Nanti ketika aku menyampaikan firman Tuhan, aku tidak ditolak, kata Paulus. Jadi artinya dia melatih sedemikian rupa tubuhnya. Dia menyerahkan diri dia kepada Tuhan untuk diproses, untuk dibentuk, sehingga dia boleh menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang baik. Walaupun memang secara manusia kita juga memang ada kekurangan, kelemahan. Paulus juga memiliki kelemahan, kekurangan, karena dia adalah manusia. Tetapi itu semua dapat dimampukan, dapat dikuatkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang dikerjakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus kepada dirinya. Sehingga dia berkata bahwa di dalam di dalam Kolose pasal yang ke-4 bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun itu dapat dia lakukan, asalkan ada niat, ada ketulusan hati, dan tentu saja berserah total kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia akan memampukan saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi-pribadi yang sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Jadi inilah yang akan membuat kepribadian kita memenuhi akan kualifikasi itu sebagai pengikut Kristus, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk memberi berkat, memberi terang, memancarkan terang Kristus di mana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja ini yang lebih diperhatikan lagi, yaitu awasilah ajaranmu, ya.
ajaran di sini yang dimaksud adalah tentang ajaran yang bersifat kebenaran firman Tuhan, maksudnya di sini, ya. Itu dijelaskan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8 bahwa disebutkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Jadi ini diingatkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran ini adalah kebenaran yang hakiki itu jangan sampai dapat dimanipulasi oleh roh-roh penyesat, dapat dimanipulasi oleh filsafat-filsafat duniawi yang menyesatkan. Jadi ini harus dijaga dan diawasi, karena banyak saat-saat ini di dunia ini sedang banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang sudah menyimpang daripada kebenaran yang hakiki itu sendiri. Ya, ada macam-macam, termasuk yang disampaikan di dalam pembacaan utama kita dalam 1 Timotius pasal yang keempat yang ke-1, disebutkan bahwa tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa pada hari-hari kemudian akan banyak, ya, roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi di sini saya mengkelompokkan, di dunia ini sedang bertarung 3 ajaran. Ajaran pertama adalah ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat di dalam Galatia pasal pertama, ya. Di dalam Galatia pasalnya yang pertama disebutkan, ini Rasul Paulus berkata bahwa di dalam Galatia pasal 1 ayat 12, ayat 11 dan 12, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini ajaran yang benar, ajaran yang pertama. Ini ajaran yang murni, ajaran yang benar-benar berasal daripada Tuhan Yesus Kristus lewat penyataan kepada Rasul Paulus, mendapatkan vision langsung daripada Tuhan Yesus Kristus mengenai kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, kebenaran yang fundamental, yang tidak tercampur oleh ajaran apapun. Itu ajaran yang paling murni, ya, ajaran murni, ajaran benar. Itu pertama. Yang kedua tadi di dalam pembacaan pokok kita tadi, yaitu ajaran setan-setan, ya. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Itu ajaran yang kedua, ajaran setan-setan. Kita tahu itu, nanti penjabarannya itu nanti saya jelaskan. Itu dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 15, itu ajaran setan-setan semua itu. Kemudian ajaran yang ketiga adalah ajaran akal-akal manusia, yaitu filsafat, yang terdapat di dalam Matius pasal 15, ya. Tidak mengapa saya ajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab sebentar, ya. Matius pasal 15, biar kita tahu akan kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9. Ya, saya akan bacakan, ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, perintah manusia. Makanya Paulus katakan tadi kan di dalam Galatia pasal 1 yang ke-12, aku bukan mendapatkan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku mengenai kebenaran yang benar itu, melainkan penyataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Murni datang langsung daripada Tuhan Yesus Kristus tentang firman Tuhan yang benar. Nah, di sini disebutkan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sekarang banyak ajaran-ajaran perintah manusia, doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya, dengan segala bentuk, dengan segala dalilnya, itu sedang beredar, mereka itu sedang menyebarkannya secara masif, ya, di dalam dunia ini, termasuk di negara kita Indonesia ini. Jadi kebenaran ajaran-ajaran palsu dan sesat ini memang seolah-olah, ya, mereka membawa akan nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi
sesungguhnya ajaran mereka ini adalah ajaran yang menyimpang, ya, yang secara tidak langsung menolak tentang tiga hal ini. Pertama, mereka tidak percaya tentang kematian, kemudian kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu yang tiga hal yang mereka mereka mendistorsinya, atau mereka melakukan penyimpangan, ya, tentang kebenaran itu. Ada banyak yang beredar, buku-buku, video-video di YouTube, itu banyak ajaran-ajaran seperti itu, sehingga dapat membingungkan mereka-mereka yang, ya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak tidak memiliki dasar firman Tuhan yang kuat. Jadi kita harus banyak belajar tentang firman Tuhan sehingga kita tahu, dapat membedakan akan mana yang ajaran setan-setan, ajaran manusia, dan ajaran yang benar dari Tuhan. Kita harus banyak belajar akan firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan, karena itulah yang akan memberikan pemahaman dan pengertian kepada kita, sehingga kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mudah diombang-ambingkan, sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kita memang sudah diingatkan. Paulus banyak mengingatkan, ya, termasuk di Kolose pasalnya yang kedua tadi, ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 8, Paulus katakan, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada banyak sekali penyesatan-penyesatan yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa hati-hatilah, awasilah akan ajaranmu. Awasilah, karena akan ada banyak pertarungan pengajaran dunia ini. Pertarungan hitam dan putih sedang berlangsung saat ini. Ya, itu sudah dinubuatkan di dalam Wahyu. Ya, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-4, kalau nggak salah itu mengenai kuda-kuda, ya. Ya, tentang kuda hitam, kuda putih, ya. Itu sangat jelas sekali bahwa terjadi pertarungan di dalam dunia ini, terutama pertarungan pengajaran, ya, pengajaran. Jadi kita harus mengawasi akan diri kita, dan kita harus mengawasi akan ajaran kita, ya. Jadi kita harus berlaku yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, bahwa kita terus mengawasi dan menjaga akan diri kita, supaya diri kita ini tetap menjadi berkat terang bagi banyak orang, ya. Karena memang Tuhan katakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Di dalam Matius pasal yang ke-5 itu kalau nggak salah, ya. Jadi kita harus terus memancarkan terang Kristus lewat pikiran baik, pikiran yang positif, perkataan yang lemah lembut, lewat tingkah laku perilaku yang baik, ya. Jadi itu kita terus dapat terapkan. Karena pada saat-saat ini jujur saja bahwa di dunia ini, termasuk di negara kita Indonesia ini, ada begitu banyak orang Kristen yang justru menyakitkan perasaan akan orang lain, ya. Orang Kristen banyak mengecewakan akan orang lain. Perilaku, perbuatan, perkataan dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan banyak orang lain kecewa melihat perilaku orang Kristen saat ini. Karena apa? Karena karakter perilaku mereka yang brutal, yang tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Dan itulah yang membuat nama Tuhan ikut pun di bawah-bawah, sehingga mendatangkan dosa dan mendatangkan hal yang tidak simpatik bagi orang-orang yang ada di luar sana. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara agar supaya kita terus membangun diri kita, memperbaiki diri kita. Memang secara manusia kita banyak kekurangan, kelemahan, ya. Kita memang terus diperhadapkan dengan persoalan permasalahan, kita dihadapkan dengan berbagai konflik, kita dihadapkan dengan keinginan-keinginan daging yang tentu saja dapat merusak citra kita, ya, menyeret hati pikiran kita,
untuk melakukan hal yang jahat, sehingga kita gagal untuk menjadi terang, gagal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita gagal membawa nama Kristus di mana-mana di muka bumi ini, karena kita tidak mampu mempertahankan itu, dan kita mengecewakan banyak orang, terutama mengecewakan akan hati Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan, mengajak saya dan saudara sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, agar supaya kita mengawasi diri kita, menjaga diri kita, perilaku kita, agar supaya karakter kita ini betul-betul memenuhi akan karakter Kristus, sehingga kita banyak orang akan memuji, memuliakan nama Tuhan karena perilaku kita, karena kita telah menunjukkannya. Dan juga kita terus mengawasi ajaran kita. Kita terus bersaksi, menyampaikan firman Tuhan yang benar, sehingga ajaran ini terus dapat kita sampaikan di mana-mana. Kita dapat memberitakan di mana-mana. Kita terus dapat memberikan semangat kepada orang lain, memberikan damai sejahtera bagi orang lain, sehingga dengan demikian mereka akan merasa terberkati lewat pengajaran kita yang benar, lewat perilaku kita yang benar, sehingga disitulah mereka akan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tidak mustahil bahwa kebenaran firman Tuhan akan digenapi, bahwa semua orang yang di dunia ini akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, asalkan saya dan saudara sebagai pengikut Kristus benar-benar menjalankan perintah ini, benar-benar melakukan tugas tanggung jawab ini, sama seperti Paulus yang berkorban, rela berkorban, baik berkorban nyawa, baik berkorban perasaan, baik berkorban materi, dan semuanya dikorbankan hanya untuk Kristus, hanya untuk supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, hanya untuk membawa orang kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, teladan itu saya dan saudara harus praktekkan, saya dan saudara harus lakukan, karena itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita terus mengawasi kita, walaupun kita di tengah-tengah lumpur, di tengah-tengah lumpur dunia ini, tetapi jangan sampai mengotori akan tubuh jiwa roh saya dan saudara, terutama mengotori akan ajaran kita, mengotori akan karakter kita, tetapi benar-benar memang murni, ya, tetap terus terjaga. Oleh sebab itu, semua itu, kata Paulus, dapat dia lakukan asalkan kita berserah, kita bersujud, kita meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dia saja yang mampu untuk melakukan semuanya itu. Karena tanpa kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, memang usaha saya dan saudara akan sia-sia, kita pasti akan gagal, karena Dialah yang berdaulat di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari ya, kita harus mengawasi diri kita, kita mengawasi ajaran kita, walaupun saat ini sedang ada pertarungan yang hebat di dalam dunia ini, yaitu pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu, sama seperti 2 Petrus pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi mereka akan buat penyesatan dalam dunia ini. Mereka akan membinasakan dengan kesesatan-kesesatan, sehingga banyak orang-orang Kristen, orang yang percaya akan terseret, akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat mereka, ajaran-ajaran palsu mereka, filsafat-filsafat dunia yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Semua itu akan mereka sebarkan supaya saya dan saudara jangan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kalau Tuhan di pihak saya dan saudara, siapakah lawan kita? Siapakah bisa menghancurkan kita dari genggaman dan perlindungan Tuhan? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan memberikan perlindungan, memberikan backup, maka kita harus maju. Karena kita ini bukan cuma pemenang, tapi lebih dari pemenang, kata firman Tuhan. Sehingga dunia ini kita dapat mengalahkannya dengan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan ajaran yang benar dan karakter perilaku yang benar. Itulah yang akan memenangkan saya dan saudara dalam pertarungan dunia ini, sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan sempurna, memberikan kesempurnaan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih.